Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bisnis model kanvas yang telah kami buat. Rencana bisnis kami yaitu jasa biro konseling. Adapun nama dari bisnis kami yaitu OCGC, yang artinya Online Counseling to Get Calm, yang merupakan arti dari konseling online untuk menenangkan diri. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu Nadia sebagai pemateri pertama, Fatima Az-Zahra sebagai pemateri kedua, Siti Hajar sebagai pemateri ketiga, Wahyuni Ashari Herman sebagai pemateri keempat, Kurnia Ainun Wahyuni sebagai pemateri kelima, dan saya sendiri Syahira Al-Fikriya sebagai moderator. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan bagan. Kepada pemateri pertama, Nadia Dwi Lestari Edil, saya persilahkan. Baik, pada poin pertama yaitu mengenai customer segment atau segmen pelanggan. Pada perusahaan kami yaitu OCGC atau Online Counseling to Get Calm, yang menjadi konsumen segmen adalah siswa atau mahasiswa dan juga masyarakat luas. Nah, siswa ataupun mahasiswa dan juga masyarakat secara luas, terutama yang memiliki akses internet, dikarenakan perusahaan kami memiliki layanan konseling online di mana para siswa ataupun mahasiswa dan juga masyarakat luas harus memiliki akses internet untuk dapat melakukan layanan konseling online ini. Nah, selain itu juga mereka dapat mengakses fitur-fitur lainnya yang telah kami sediakan seperti aplikasi ataupun situs website. Selanjutnya pada poin kedua yaitu mengenai value proposition atau nilai proposisi. Perusahaan kami yaitu OCGC atau Online Counseling to Get Calm memberikan beberapa value proposition untuk konsumen, yaitu antara lain adalah yang pertama, pemahaman mengenai layanan dapat diakses melalui situs website dan juga aplikasi. Kami akan memberikan pemahaman untuk mengakses fitur-fitur yang telah kami sediakan melalui website dan juga aplikasi agar dapat memudahkan para konsumen untuk melakukan layanan konseling secara online. Yang kedua ialah waktu konseling yang fleksibel. OCGC atau Online Counseling to Get Calm menawarkan waktu layanan konseling yang fleksibel. Para siswa atau mahasiswa bebas memilih untuk melakukan konseling online pada saat jam pulang sekolah atau ataupun pada saat mereka di rumah. Begitupun juga dengan masyarakat luas yang bebas memilih untuk waktu konseling di saat mereka telah selesai melakukan semua kegiatan yang berada di luar rumah. Yang ketiga yaitu mengenai layanan berbasis online. OCGC ataupun Online Counseling to Get Calm menawarkan para konsumen untuk melakukan konseling secara online agar dapat memudahkan masalah dari rumah saja, atau istilahnya yaitu counseling from home. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatima Az-Zahra. Kepada Fatima Az-Zahra saya persilahkan. Lanjut untuk poin ketiga yaitu channel atau saluran. Adapun channel atau saluran yang akan kami gunakan pada bisnis kami yaitu aplikasi, website, brosur, dan sosial media. Di mana aplikasi dan website ini akan kami gunakan sebagai media dalam melakukan konsultasi yang akan kami laksanakan. Aplikasi ini juga merupakan fasilitas yang akan kami berikan dari perusahaan kami yaitu OCGC kepada para konsumen nantinya untuk mengakses suatu aktivitas atau informasi yang dibutuhkan melalui website yang telah kami sediakan. Lanjut untuk brosur dan sosial media akan kami gunakan sebagai media dalam mempromosikan bisnis kami kepada orang lain. Selanjutnya poin keempat yaitu customer relationship atau kemitraan pelanggan, di mana di sini kami menyediakan layanan melalui web, layanan konsultasi, dan online profil. Adapun layanan melalui web ini, di sini kami menyediakan layanan pada situs website yang dapat diakses nantinya oleh para konsumen. Selanjutnya untuk layanan konsultasi sebagai tujuan dari bisnis kami sendirinya yaitu konsultasi online. Selanjutnya untuk online profil, di mana online profil ini bertujuan untuk dapat memberikan informasi kepada para konsumen tentang data pribadi, statistik, dan nilai-nilainya. Di sini artinya data pribadi berisi data pribadi konsumen itu sendiri, sehingga mereka dapat melihat dan juga memperbaharui data pribadi mereka. Yang kedua, statistik.
yaitu untuk mengetahui tolak ukur kemampuan para konsumen dalam mengatasi masalah yang dihadapi mereka. Dan juga terakhir yaitu hasil nilai yang nantinya akan kami lakukan berupa kegiatan evaluasi setiap minggu dan konsultasi setiap harinya dalam website yang kami gunakan. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Hajar. Kepada Saudari Siti Hajar, saya persilahkan. Selanjutnya ada revenue streams. Di bagian ini ada dua pemasukan utama yang akan dihasilkan oleh usaha online counseling to get.com. Yang pertama ada hasil konseling. Keuntungan atau penghasilan yang didapat dari pembayaran hasil konseling didapatkan secara transfer ke rekening bank. Dan yang kedua ada webinar. Keuntungan atau penghasilan dari webinar didapatkan dari pembayaran pendaftaran webinar secara transfer ke rekening bank yang dimiliki oleh usaha OCGC. Bagian selanjutnya ada key resources atau sumber daya utama. Pada usaha OCTGC memerlukan beberapa resources untuk dapat menjalankan bisnisnya. Resources ini antara lain yang pertama ada internet. Internet digunakan sebagai media pendukung utama usaha OCTGC yang berbasis jasa online counseling atau e-counseling. Yang kedua, ada komputer. Komputer digunakan sebagai salah satu media yang digunakan konselor dalam proses layanan konseling. Yang ketiga, ada kantor. Walaupun usaha ini berbasis online, memerlukan kantor sebagai tempat pusat utama untuk menjalankan usaha ini. Yang keempat, ada handphone atau telepon genggam. Penggunaan handphone di usaha online counseling to get.com untuk mempermudah dan mengelola usaha ini secara online. Selain itu, penggunaan handphone ini digunakan sebagai media informasi dan sarana alat komunikasi yang efektif dan efisien untuk konselor melakukan pelayanan ke konseli secara online. Selanjutnya ada konselor yang berpengalaman. Peran konselor yang berpengalaman dan memiliki kemampuan konseling yang baik sehingga memberikan pengaruh yang baik pula kepada customer. Yang keenam, ada pegawai IT. Memiliki pegawai IT yang berkompeten berarti sistem security dari usaha tersebut sangat baik dan juga kinerja sistem dapat terjaga dengan baik. Yang terakhir, ada pegawai back office. Usaha jasa online counseling to get.com memerlukan pegawai-pegawai back office untuk dapat menjalankan usahanya. Pegawai ini terdiri dari pegawai keuangan, HRD, dan operasional. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wahyuni Ashari Herman. Kepada Saudari saya persilahkan. Baiklah, aktivitas utama dalam OCGC atau Online Counseling to get.com, yaitu yang pertama, konseling secara online. Konseling online adalah upaya alternatif yang dapat dilakukan oleh konselor atau psikolog dalam upaya mencegah, mengurangi, mengembangkan kesadaran akan koreksi diri, meningkatkan dan membantu menyelesaikan masalah klien dengan metode virtual atau internet. Maka, media dalam era industri yang sangat beragam seperti telepon, seluler, internet, komputer, bahkan media sosial yang semakin banyak berkembang dan mudah diakses melalui smartphone. Semua media tersebut akan mempermudah akses antara konselor dengan klien dalam proses pemberian bantuan di mana konselor dan klien tidak berada dalam satu tempat atau face-to-face. Konseling online sebagai langkah penerapan teknologi dalam layanan bimbingan dan konseling menghadapi era 4.0 di mana diharapkan dalam penyelenggaraannya tetap menjaga etika dalam bimbingan dan konseling yang telah diharapkan. Nah, layanan konseling ini ditujukan oleh pengguna dengan masalah klinis seperti trauma, depresi, anxiety, bipolar, atau masalah seksualitas. Dengan layanan ini akan memberikan asesmen yang lebih mendalam dan terapi tertentu jika dibutuhkan. Layanan ini ditangani oleh psikolog yang merupakan lulusan S2 profesi psikolog klinis dewasa. Aktivitas utama yang kedua adalah layanan mentoring.
Layanan mentoring adalah layanan konsultasi yang diberikan oleh mentoring terlatih yang merupakan lulusan S1 psikolog dan konselor terlatih. Mentoring melayani sesi konsultasi untuk masalah yang bersifat non-klinis. Contohnya, masalah pertemanan, pekerjaan, percintaan, minat, masalah atau keluarga, pengenalan diri, masa depan. Dengan layanan mentoring, psikolog atau konselor akan memberikan arahan teknis dan direktif kepada klien atau konseling, contohnya refleksi diri atau pembuatan action plan. Aktivitas utama yang ketiga adalah meditasi. Meditasi sendiri merupakan metode pemusatan pikiran dan perasaan untuk mencapai keadaan hening dan kedamaian pikiran. Nah, meditasi ini merupakan salah satu teknik yang dapat dikembangkan oleh semua orang tanpa dibatasi oleh agama dan kepercayaan. Latihan ini bertujuan untuk menguatkan pikiran melalui konsentrasi agar pikiran menjadi lebih sadar dan bijaksana, membuat pikiran harmonis. Penderitaan apakah itu sakit, penyakit, kecemasan, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, kesedihan, depresi, putus asa, dan sebagainya merupakan kodrat manusia yang tidak dapat dihindari. Manusia jatuh dalam penderitaan ketika harapan, keinginan, dan kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, meditasi sendiri adalah olahraga mental yang dilakukan untuk melatih fokus dan kesadaran. Meditasi biasanya ditunjukkan untuk menangkal pikiran buruk yang mengganggu perhatian kita. Manfaat meditasi sendiri adalah salah satunya kesembuhan yang akan diperoleh oleh klien. Dari sudut pandang fisiologis, meditasi adalah anti-stres yang paling baik. Selanjutnya yaitu pengantar tidur. Layanan pengantar tidur adalah layanan yang diberikan oleh konselor atau psikolog kepada klien yang mengalami insomnia sehingga kesulitan untuk tidur, sehingga memiliki waktu tidur yang kurang. Klien dengan sendirinya akan memilih layanan seperti apa yang cocok dengan dirinya untuk pengantar tidur ini. Misalnya saja, klien akan mendengarkan suara musik yang tenang, suara hujan, alam, laut, sehingga klien akan merasa rileks dengan sendirinya, sehingga dapat membantu ia untuk menghilangkan stres dan dapat membantu mengurangi insomnia apabila dilakukan secara rutin. Selanjutnya adalah penanganan dini. Layanan kesehatan jiwa berbasis Android selain memudahkan untuk melakukan deteksi dini terhadap masalah kesehatan jiwa agar mencegah terjadinya gangguan jiwa pada remaja. Klien dapat leluasa menceritakan masalah yang dihadapinya di forum ini. Seperti yang diketahui, saat remaja mengalami stres, mereka butuh tempat untuk curhat. Harapannya dengan adanya layanan ini, remaja tidak hanya dapat mencurahkan isi hatinya, melainkan mereka juga dapat masukan dari konselor untuk mengatasi masalahnya tersebut. Selama ini, ketika remaja menghadapi masalah, jarang mereka menemukan solusi yang tepat sehingga banyak di antara mereka yang melampiaskannya ke hal-hal yang negatif. Model layanan deteksi dini berbasis Android pada kesehatan jiwa remaja untuk mendukung gerakan revolusi mental yang berguna untuk mendapatkan balasan langsung mengenai gangguan kesehatan mental yang kita alami, dan dapat mendapatkan proses referral atau pengalih tanganan dengan konselor kesehatan mental yang profesional. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Kurnia Aini Wahyuni. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, key partner atau mitra utama. Karena jasa yang kami berikan yaitu jasa biro konseling, maka mitra utama kami dalam bisnis ini adalah guru BK dan psikolog. Lanjut, nomor 9. Cost struktur atau struktur biaya. Biaya yang kami keluarkan dalam bisnis ini yang pertama yaitu biaya konselor atau psikolog, biaya tim IT, biaya iklan, biaya sewa kantor, dan biaya WiFi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan Bagan dari kelompok kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau tanggapan, silahkan menuliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.